Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, tentunya Kaditya Rakan di channel saya sendiri. Kali ini sesuai dengan janji saya akan melanjutkan untuk materi trigonometri. Untuk part ketiga atau bisa dibilang ini part terakhir untuk trigonometri lanjutan kelas 11. Dan juga khusus di part 3 ini mungkin ada tambahan-tambahan yang tidak masuk di materi kelas 11 tapi mungkin bisa menjadi wawasan tambahan untuk teman-teman semua yang nonton. Cuma pasti tetap ada kelas 11-nya di sini. Karena spesial ya, kelas part terakhir ya. Oke, kita langsung mulai saja. Di sini sudah ada gambar segitiga, kemudian ada tulisan luas segitiga dengan trigonometri. Maksudnya apa? Maksudnya di sini kita akan menghitung gimana caranya mendapatkan luas segitiga dengan trigonometri. Nah, biasanya kan kalau luas segitiga itu L segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, kalau dalam segitiga sembarang atau segitiga normal saja, itu kan tinggi tidak selalu diketahui. Nah, namun kali ini kita akan memanfaatkan sudut-sudut dalam segitiga tersebut. Oke, di sini saya sudah menamai sudut alfa yang merah, kemudian beta berwarna hijau, dan gamma berwarna biru. Dan sisinya A, B, C. Ini maksudnya panjangnya ya. Nah, kita langsung mulai saja. Sebelum kita masuk ke luasnya, kita akan review dulu gimana caranya kita mendapatkan tingginya. Ya, kalau alas kan kita bisa dapat A atau B atau C. Nah, di sini kita akan tulis ulang L segitiga setengah. Nah, misal kita ambil dulu alas kali ini yang warna merah ya. Berarti A. Kita bentar yang lebih mudah dulu. Yang lebih mudah kelihatan. Berarti C ya. Setengah kali C. Nah, dikali. Nah, perhatikan di sini tingginya segitiga dengan alas C, maka tingginya adalah ini. Pakai warna ini aja. Ini. Nah, perhatikan jika ini, misalkan tinggi ini, nggak usah dimisalkan lah. Kita lihat tinggi warna oranye ini kan siku-siku. Maka dia, saya gambarkan di sini, saya gambarkan lagi. Seperti ini. Nah, ini ya potongannya ya. Ini B, ini alfa. Nah, perhatikan, ini kan siku-siku tadi. Nah, kita bisa dapatkan, misalkan ini X, ini Y. Oh, jangan dimisalkan, udah. Langsung saja. Nah, kita sebelumnya di part sudah tahu kalau di depan sudut itu adalah sin, ya kan? Di depan sudut alfa ini sin. Nah, berarti kita bisa dapatkan di sini B dikali sin alfa. Maaf, tadi agak ribet ya di awal ya. Kita langsung ke sini saja. Nah, sedangkan di sebelah sudut itu cos, maka di sini B cos alfa. Panjangnya B cos alfa. Nah, kenapa begitu? Apakah ini benar gitu ya kan? Kita bisa langsung buktikan saja dengan Pitagoras ya kan. Nah, ini B sin A itu kalau dikuadratkan kan B sin kuadrat alfa. Ditambah untuk ininya B kuadrat cos kuadrat alfa sama dengan B kuadrat. Nah, B kuadratnya kita keluarkan. Nah, kita kelompokkan ini. Nah, kita kan udah dapat sesuai yang kita dapatkan di part 1 kemarin. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Maka terbukti B sampai kuadrat. Berarti ini benar ya. Maka kita bisa dapatkan untuk tinggi segitiga ini adalah B sin alfa. Nah, berarti kita bisa langsung tuliskan saja di sini tingginya menjadi B kali sin alfa. Atau jika ditulis lebih mudah lagi, lebih sederhana,
setengah BC sin alfa. Nah, ini untuk rumus dengan alas kita ambil C ya. Kemudian yang kedua, untuk alasnya misalkan kita ambil A ya. Merah lagi. Oke, merah. A. Nah, sama dengan halnya yang luas dengan alas C, kita misalkan tingginya itu berarti ini ya. Nah, ini. Maka kita bisa dapatkan di sini. Kita gambar ulang. Oke, berarti kan tadi pakai alas ya-nya A. Maka di sini siku-siku, kemudian sisi miringnya C, dan sudut ini adalah beta. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa dapatkan C, maksud saya tinggi ini, sisi yang ini, itu C sin beta. Dan untuk yang bawah, C cos beta. Pembuktiannya sama dengan yang sebelumnya. Nah, maka kita bisa dapatkan di sini, tingginya adalah C sin beta. Ini ya. Nah, berarti kita bisa simpulkan setengah AC sin B. Nah, dari kedua rumus ini, kita bisa dapatkan satu rumus lagi. Sebentar, ini. Nah, berarti kita bisa simpulkan ada satu rumus lagi dengan alas B dikalikan A sin gamma. Kayak iya ya, gamma. Oke. Berarti ada 3 rumus untuk menghitung luas segitiga dengan trigonometri. Lebih tepatnya ini bukan 3 rumus ya, maksudnya kita ada pilihan, ada 3 pilihan untuk rumus yang bisa digunakan. Nah, maksudnya di sini kita kan tidak mesti diketahui semua untuk data-data di sini, panjang A, B, C, kemudian sudut alfa, beta, gamma. Misalkan kita hanya mengetahui panjang ini, kita ganti warna pink. Misalkan kita hanya mengetahui panjang B, kemudian C, dan sudut alfa. Maka kita bisa apply rumus yang pertama ini. Ya kan? Karena ada B, ada C, dan sin alfa. Dan juga untuk misalkan kita hanya punya A, B, dan gamma. A, B, dan gamma kita bisa pakai rumus yang ketiga ini. Nah, itu tergantung data pada soal yang kita dapatkan. Jadi kita bisa apply salah satu dari ketiga rumus ini. Seperti itu. Oke, mungkin untuk luas segitiga sudah selesai. Ada 3 ya. Oke, kemudian kita lanjut ke aturan sinus. Aturan sinus di sini kita menggunakan data mungkin dengan persamaan yang tadi sudah kita dapatkan di luas segitiga dengan trigonometri. Kita tuliskan ulang lagi aja, nggak apa-apa. Luas segitiga sama dengan setengah AB sin gamma. Kemudian luas, ini saya nggak urut ya, saya urut nggak mengaruhi. Sin alfa, kemudian luas segitiga sama dengan setengah CA sin beta. Saya kasih nama persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Nah, di sini kita untuk mendapatkan aturan sinus, caranya adalah pertama, kita sama dengankan persamaan 1 dengan persamaan kedua. Maka kita bisa mendapatkan setengah AB kali sin gamma sama dengan setengah BC kali sin alfa. Nah, di sini kita bisa coret setengahnya, kita bisa coret B-nya, maka tersisa A kali sin gamma sama ini gamma sama dengan tadi B-nya sudah hilang, sisa C sin alfa. Maka di sini kita bisa dapatkan di bawahnya aja. Kita bisa dapatkan A per sin alfa sama dengan C per sin gamma. Ya kan? Dari sini ke sini.
Karena kalau dikalikan silang ini kan A kali sin gamma jadi ruas kiri yang di atasnya, kemudian C kali sin alfa menjadi yang di ruas kanan ini. Oke, ini untuk yang pertama. Nah, kita bisa lanjutkan lagi untuk persamaan 1 sama dengan 3. Nah, di sini kita bisa dapatkan setengah AB sin gamma sama dengan setengah yang sama 3 itu CA sin beta. Nah, sama halnya dengan yang sebelumnya, langkah sebelumnya kita coret setengahnya, dan di sini variabel yang sama adalah A, maka kita bisa dapatkan B sin gamma sama dengan C kali sin beta. Nah, ini bisa kita dapatkan sebuah persamaan baru, yaitu B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Nah, dengan cara yang sama, untuk 2 sama dengan 3, maka kita bisa dapatkan ya, bisa kita dapatkan nanti, mungkin bisa dihitung sendiri, akan didapatkan, berarti yang belum apa ini? A dengan B ya. A sin alfa sama dengan B per sin beta. Nah, dari ketiga hal ini, 1, 2, 3, kita bisa simpulkan bahwa A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Ini yang dinamakan dengan aturan sinus. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa perbandingan sisi dengan nilai sinus sudut yang menghadapinya itu selalu sama dengan dua sisi lainnya. Maksudnya seperti itu. Ini persamaan sangat berguna untuk trigonometri. Dan ini adalah asal-usul bagaimana kita bisa mendapatkan aturan sinus. Oke, itu untuk aturan sinus. Oh ya, teman-teman, jika ada pertanyaan sampai sini bisa di-drop di kolom komentar ya. Oke, kita beranjak ke aturan kosinus. Aturan kosinus kita akan menggunakan segitiga sama dengan luas tadi. Luas segitiga dengan trigono. Di sini misalkan, kita samakan aja. Oke, ABC. Ini A, B, C, ini sudut alfa, ini beta, ini gamma. Oke, nah dari sini kita bisa lihat, kita potong seperti cara mencari tinggi tadi, kita potong tegak lurus. Nah, berarti kita bisa dapatkan di sini B cos alfa, di sini B sin alfa. Nah, sehingga misalkan kita gini aja, karena ini B cos alfa itu ini dan C itu keseluruhan, maka untuk panjang ini yang kuning ini adalah C dikurangi B cos A. Ya, agak rumit, tapi semoga paham. Maksud saya di sini adalah total sisi segitiga ini kan panjangnya C. Nah, diketahui bagian sebelah kanan yang merah ini B cos alfa, maka yang kuning itu C dikurangi B cos alfa. Nah, di sini kita bisa apply sebuah rumus, bukan sebuah rumus ya. Oh ya, sebuah rumus, maksudnya sebuah rumus itu Pitagoras. Kita ambil yang bagian segitiga potongan sebelah kiri ini. Oke, maka kita bisa dapatkan B, kok warnanya hitam ya? B, atau A-nya dulu, A kuadrat sama dengan B sin alfa kuadrat ditambah C min B cos alfa kuadrat. Oke, ini kita bisa jabarkan saja yang di dalam kurung, ini B kuadrat sin kuadrat alfa, kemudian yang sebelahnya C kuadrat ditambah B kuadrat cos kuadrat alfa min 2BC cos alfa. Kemudian kita lihat di sini ada B kuadrat dalam dua suku, B kuadrat, ini harusnya warna hitam.
B kuadrat, dan keduanya dikalikan sin alfa untuk yang ini, kemudian cos alfa untuk yang ini. Oke. Kemudian tersisa positif C kuadrat kurangi 2 BC cos alfa. Nah, teman-teman sudah tahu sesuai yang sudah saya jelaskan di part 1, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Maka kita bisa dapatkan di sini A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2 BC kali cos alfa. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, teman-teman, ini karena sifatnya saling berhubungan antara satu sisi dengan sisi yang lain, maka ini kan kita pertamanya ambil untuk sisi miring yang A ya, sini. Nah, untuk sisi miring yang B di sini B kuadrat, tapi kita jangan pakai data ini, kita pakai data yang lain dengan cara ketika kita membuat A ini sebagai sisi miring. Nah, B kuadrat di sini kita bisa dapatkan sebentar. Berarti dia A sin B ya kuadrat ditambah C min A cos beta. Ini beta ya, bukan B, tadi saya salah nyebut. Ini beda ya teman-teman, kita nggak ngelihat yang atas yang gambar ini, tapi dengan cara yang sama seperti ini. Nah, kita bisa jabarkan saja ini, nanti bisa dapat seperti ini. Tambah cos kuadrat alfa. Ini dikurangi 2 AC cos. Oh, ini beta ya, salah. Nah, sama halnya itu. Maka min 2 AC. Maaf, ketinggalan C kuadratnya. Oke. Plus C kuadrat min 2 AC kali cos B ini negatif. Oke. Nah, sesuai dengan, bukan sesuai ya, sama halnya dengan yang aturan sinus ini yang sebelah kiri, kita bisa simpulkan juga ketika kita jadikan C itu sisi miring, maka kita bisa dapatkan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min 2 AB kali cos gamma. Oke, inilah yang dinamakan dengan aturan kosinus. Ada 3, penggunaannya sama seperti luas segitiga dengan trigonometri. Kita harus lihat data apa saja yang ada di soal. Langsung kita bisa apply rumus-rumus ini. Cara menghafalnya sangat mudah, teman-teman. Jika kita ingin mencari A kuadrat, maka cos-nya nanti adalah cos dari sudut yang menghadap ke A. Dan untuk yang di tengah-tengahnya, ini B kuadrat, C kuadrat dikurangi BC. Tapi jangan lupa di sini itu dikali. 2BC itu dikali cos alfa. Jadi harus satu kesatuan. Oke, sama halnya dengan yang ini B kuadrat dan C kuadrat juga. Ketika kita mau nyari B kuadrat, maka cos yang digunakan adalah sudut yang menghadap ke B atau beta. Dan untuk sisanya itu sama seperti yang alfa. Jadi yang bukan komponen B itu dimasukkan ke sini. Ini kan A kuadrat tambah C kuadrat min 2C kali cos beta. Seperti itu. Ya, mudah dihafal sih. Untuk aturan kosinus ini saya tulis lagi yang dinamakan aturan kosinus. Ya, maaf ya teman-teman kalau masih agak membingungkan kalimat yang saya lempar karena masih pertama kali ini buat video kayak gini. Jadi semoga paham. Mungkin kalau misalnya tambah bingung, saya tanya aja di kolom komentar. Intinya ini untuk aturan kosinus didapatkan dari ini, cara yang atas ini yang saya buleti hitam-hitam itu. Dan
Ini yang B kuadrat sama C kuadrat itu adalah ya kayak sama aja dengan yang sebelumnya dengan cara yang sama. Oke, ini sudah dapat aturan kosinus, aturan sinus, kemudian tadi sudah luas segitiga dengan trigono. Kita lanjut ke sudut segitiga. Maksudnya di sini mencari sudut segitiga jika semua sisi dari segitiga tersebut diketahui panjangnya. Oke, di sini saya akan langsung memaparkan rumus-rumusnya saja karena agak susah untuk penjelasan asal-usulnya. Oke, kita mulai saja. Sebentar. Misalkan kita punya sebuah segitiga ya, tentunya. Seperti biasa, panjangnya A, B, C. Di sini sudutnya alfa, di sini beta, di sini gamma. Oke. Nah, di sini kita bisa bagi menjadi 3, berarti ada sin kostan. Kita bisa pilih salah satu. Oke, ini untuk sin ya, bernama ya. Satu aja satu. Sinus. Dengan sinus, maksudnya dengan sinus. Di sini dibagi 3 karena sudutnya ada 3 ya, teman-teman. Sin, nah di sini langsung setengah alfa sama dengan akar dari S min B dikali S min A, S min C karena kita pakai sudut alfa ya. S min C per B kali C. Kemudian sin setengah beta juga sama, akar dari S min A dikali S min C per AC. Sin setengah gamma itu sama dengan akar dari S min A dikali S min B dikali A, dibagi, ini akar ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman di sini ngelihat S. Apa S? Padahal sebelumnya belum diketahui apa itu S. Nah, S itu adalah setengah dari keliling. Atau S sama dengan A ditambah B ditambah C per 2. Seperti itu teman-teman, S. Oke, gampang kok untuk S. Kemudian sekarang kita ke cos ya. Karena ada sin, ada cos. Cos setengah alfa juga sama cos setengah alfa. Nah, kalau tadi kita pakai S min B, S min C untuk alfa yang ini. Nah, sekarang kita memakai S saja dan S min A per BC. Pernya sama. Kemudian untuk cos setengah beta, maka dengan cara yang sama atau dengan hal yang sama, S dikali S min B per AC dan cos setengah gamma atau cos setengah gamma itu akar dari S min C per AB. Di sini ABC-nya menyesuaikan ABC, kemudian alfa beta gamanya menyesuaikan gambar di sini. Oke, kemudian yang ketiga sudah pasti. Oh, ini dengan cos ya, saya salah nulis. Maksudnya dengan cosinus. Dengan cosinus. Oke, yang ketiga dengan tan. Atau tan aja. Nah, tan di sini kan pasti sudah kenal semua teman-teman. Kalau tan itu sama dengan sin per cos, maka kita bisa langsung apply ke sin per cos itu sendiri. Sehingga tan setengah alfa itu sin setengah alfa dibagi cos setengah alfa sama dengan, langsung saja saya tulis, S min B kali S min C per S kali S min A. Karena BC-nya atau yang tadi penyebutnya itu hilang. Karena sama-sama membagi. Kemudian untuk ini saya
Kemudian untuk tan setengah beta itu hal yang sama juga dengan tan setengah alfa, maka kita bisa langsung tulis saja S min A S min C per S kali S min B. Dan juga untuk tan setengah gamma itu S min A dikalikan S min B per S kali S min C. Nah, lalu mungkin teman-teman masih ada yang bingung, gimana cara tahu besar sudutnya dari sin cos tan ini? Oke, penerapannya sangat mudah, teman-teman. Seandainya kita mendapatkan sin, misalkan ini ya, misalkan sin setengah alfa, dari rumus tersebut kita dapat misalnya nilainya setengah. Nah, setengah ini kan bisa, sin yang hasilnya setengah itu kan bisa 30 derajat atau 150 derajat. Nah, maka 30 derajat ini sama dengan 30 derajat. Sehingga alfanya atau sudut yang dicari itu 60 derajat. Sama halnya juga dengan yang 150, maka alfanya 150 kali 2 yaitu 300. Nah, tapi di sini karena sudut dalam segitiga itu kan jumlahnya maksimal 180 derajat. Maka nggak mungkin dong kalau 300 karena sudah melebihi batas maksimum dari sudut segitiga. Jadi kita ambil ini berarti salah, kita ambil ini yang benar. Alfa sama dengan 60 derajat. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi sini juga mengandalkan hafalan teman-teman di nilai dari sin cos tan itu sendiri. Oke. Oke teman-teman, ini untuk mencari besar sudut segitiga dari jika semua sisi dari segitiga tersebut diketahui. Nah, kita sekarang tiba ke closing untuk materi trigonometri lanjutan. Ini sebenarnya kita mengulang ke part 1 ya, yang sin alfa plus beta sama dengan bla 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 itu yang dijabarkan. Nah, di sini kita ingin mencari sin cos untuk sudut rangkap 3. Kalau yang dulu kan sudah pernah 2. Sekarang 3. Gimana caranya? Nah, sama sebenarnya untuk seperti mencari sin 2 theta. Di sini kita jabarkan saja sin 3 theta kan 2 theta ditambah theta. Nah, ini sebagai A, ini sebagai B. Ini sebagai A, ini sebagai A. Oke. Ini saya hapus saja. Berarti kita bisa tuliskan ini menjadi sin 2 theta dikali cos theta ditambah cos 2 theta dikali sin theta. Nah, sin 2 theta berapa teman-teman? Sesuai yang sudah saya jelaskan di part 1. Mungkin di sini benar-benar membutuhkan part 1 ya teman-teman. Jadi kalau misalnya belum ke part 1, mungkin bisa tonton dulu yang part 1. Karena saya langsung menulis jabarannya ini tanpa menjelaskan ulang. Nah, sin 2 theta di sini kan 2 sin theta cos theta. Oke. Nah, cos 2 theta di sini kita ambil yang 1 min sin 2 bentar. 1 min sin, ya 1 min 2 sin 2 theta. Ini ya, dikali sin theta. Ini saya kasih kurang. Oke. Di sini bisa langsung kita kalikan 2 sin theta cos theta kali cos theta, maka sama dengan 2 sin theta cos kuadrat theta. Yang sebelah selanjutnya, suku selanjutnya 1 min 2 sin kuadrat theta itu dikali sin theta sama dengan sin theta dikurangi 2 sin pangkat 3 theta. Nah, di sini kita ubah cos kuadrat tetanya menjadi 1 dikurangi sin kuadrat theta.
Maka menjadi 2 sin theta dikali 1 min sin kuadrat theta ditambah sin theta min 2 sin pangkat 3 theta. Oke, kita bisa langsung kalikan saja. Oke. Oke. Maka kita gabungkan untuk yang koefisien sin theta dan yang sin pangkat 3 theta. Nah, ini teman-teman, untuk sin 3 theta. Oke, kemudian untuk yang cos 3 theta yang terakhir ya, teman-teman. Sama halnya dengan sin tadi, kita akan bikin dia cos 2 theta sama dengan cos 2 theta kali cos theta dikurangi sin 2 theta sin theta. Nah, cos 2 tetanya kita ubah karena ini ke cos, maka kita harus ubah cos 2 tetanya ini menjadi cos juga. Nah, dia itu berarti cos 2 cos kuadrat theta min 1. Ini identitas seperti ini udah ada di part 1 ya teman-teman. Jadi kalau masih bingung bisa ke part 1 aja. Terus kembali ke sini nanti. Ini sama. Oke. Kita kalikan 2 cos pangkat 3 theta min cos theta. Dikurangi 2 sin cos. Nah. Oke, tadi sama halnya dengan yang sin 3 theta, cos kuadrat tetanya kita ubah. Kali ini kita, oh ya benar-benar. Ya benar. Kita ubah ke sin. Sebentar. Ini harusnya cos semua. Oh ini, maaf ada salah dari saya. Ini bukan ini ya. Yang benar adalah, sebentar, kok nggak berubah warnanya. Ini kuadrat theta. Nah, ini letak kesalahan saya. Nah, kita ubah ininya menjadi 1 min cos kuadrat theta. Berarti kita tulis ulang yang sudah jadi. Ini menjadi 1 min cos kuadrat theta dikali cos theta. Sama dengan, kita jabarkan saja. Ini 2. Nah, maka bisa didapatkan atau cos 3 theta sama dengan 4 cos kuadrat theta dikurangi 3 cos theta. Ini dia. Ya, ini dia untuk closing dari materi trigonometri lanjutan. Untuk sin cos rangkap 3 ini menghafalnya mudah. Kalau sin itu berarti nanti mulainya dari yang pangkat 1 dulu, kemudian dikurangi yang pangkat 3, dikurangi sin kuadrat pangkat 3. Kalau yang cos, kita mulai dari yang pangkat 3 dulu dan dikurangi yang pangkat 1. Nah, koefisien sama. Kalau yang pangkat 3 itu koefisiennya 4, kalau yang pangkat 1 koefisiennya 3. Sama halnya dengan yang cos, sama. Dua-duanya sama. Hanya beda tanda saja. Oke, teman-teman, mungkin ini dulu, bukan ini dulu ya. Ini dia materi trigonometri lanjutan. Kita sudah sampai pada closing. Dan mungkin kita akan berjumpa lagi di materi matematika lainnya. Tentunya selain trigonometri ya. Dan mungkin untuk latihan saja, untuk pemantapan teman-teman, mungkin bisa mencari gimana sih nilai dari sin. Nah, sin 5 theta dan juga cos 5 theta. Dan juga mungkin ingin mencari 7 theta dan seterusnya. Tapi mungkin ini ya, karena ini juga agak dipakai untuk Olimpiade Matematika SMA.
Dan untuk coba yang lain 7, 9, 11 mungkin untuk trivial saja, untuk kalau gabut saja ya. Dan itu dia teman-teman, trigonometri lanjutan kita sudah selesai, sudah dari part 1, part 2, dan ini dia part yang 3 atau part terakhir. Jadi ini dia sudah kita dapatkan, ada luas segitiga dengan trigonometri, kemudian aturan sinus, kosinus, kemudian mencari sudut segitiga jika semua sisinya diketahui, dan yang terakhir adalah sin cos untuk rangkap 3. Ini sebagai closing saja ya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen saja di video ini atau DM ke Instagram saya @kadityaarakan yang N-nya 2. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari part 1 sampai part 3. Semoga bermanfaat dari saya. Dan semoga saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat materi-materi lainnya di kemudian hari. Dan itu dulu. Sampai jumpa di lain materi ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.